Kok sunyi ya guys? Nah, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini saya bermaksud untuk share materi dari diklat yang sudah saya ikuti selama 5 hari melalui link dari SIM PKB, yaitu pengimbasan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Baik, langsung saya mulai saja. Untuk temanya adalah implikasi asesmen kompetensi minimum dalam pembelajaran. Nah, dari diklat yang sudah saya ikuti, saya mendapatkan kesempatan untuk bisa mengetahui apa dan bagaimana AKM. Maka dalam presentasi ini saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tentang profil program atau profil AKM itu sendiri, kemudian pengembangan soal imbasnya kita harus bagaimana, kemudian pelaksanaan nanti akan AKM itu akan seperti apa, lalu tindak lanjut refleksi bagi kita sebagai guru itu kita bisa apa dengan adanya AKM ini. Baiklah, ibu-ibu sudah siap ya? Kita masuk ke slide berikutnya. Profil AKM. Jadi pada asesmen kompetensi minimum ini itu ada 2 hal atau terbagi menjadi 2 asesmen. Yang pertama asesmen nasional dan yang kedua adalah asesmen kelas. Pada asesmen nasional ini respondennya itu tidak hanya siswa, tetapi guru dan kepala sekolah. Kemudian AKM itu sendiri untuk memetakan satuan pendidikan dan daerah berdasarkan capaian kompetensi minimumnya. Kemudian instrumen yang digunakan untuk mengukur AKM adalah AKM literasi dan numerasi, kemudian survei karakter itu bagi siswa yang hasilnya berupa informasi hasil belajar secara kognitif dan hasil belajar sosial emosional. Kemudian untuk guru dan kepala sekolah itu juga akan mengikuti asesmen kompetensi minimum ini dengan mengisi survei lingkungan, di mana hasil yang didapatkan adalah kita akan mendapatkan karakter input dan proses pembelajaran sebagai bahan evaluasi untuk satuan pendidikan tersebut. Berikutnya, Asesmen Nasional 2021 adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Mutu diukur menggunakan 3 instrumen. Asesmen kompetensi minimum mengukur literasi membaca, numerasi sebagai hasil kognitif. Survei karakter digunakan untuk mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau value sebagai hasil belajar non-kognitif. Survei lingkungan belajar mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Begitu. Kemudian diikuti oleh murid, guru, dan kepala satuan pendidikan. Kemudian, nah di level kita selaku guru SMK, maka murid-murid nanti akan diberikan asesmen berupa literasi membaca dan literasi numerasi. Apa itu literasi membaca dan numerasi? Kalau literasi membaca itu adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif. Kemudian kalau yang numerasi ya kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika umumnya untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Berikutnya, untuk pengembangan soalnya nanti akan tidak hanya dalam bentuk pilihan ganda seperti yang ada di ujian sekolah ataupun ujian nasional. Nah, di sini bentuk soalnya itu bisa ibu-ibu bisa lihat di situ bentuk soal tidak lagi terbatas pilihan ganda, ternyata ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian jawaban singkat, esai, dan uraian. Kemudian stimulus soal AKM itu memiliki unsur yang
terdiri dari edukatif, menarik, inspiratif, dan keterbaruan. Jadi soal-soal AKM itu dibuat dengan stimulus yang nyata, seperti contohnya diambil dari sebuah surat kabar atau data-data statistik yang disajikan dari BPS misalnya seperti itu. Kemudian dari semacam gambar poster yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, itu benar-benar yang terbaru, terkini, menarik, dan kontekstual serta informatif, begitu contohnya seperti itu. Kemudian distribusi soal AKM. Nah, ini AKM itu ada yang AKM nasional dan AKM kelas ya. Yang kalau untuk AKM nasional itu nanti soal pilihan gandanya berjumlah 20% dengan persentase 20%. Pilihan ganda kompleks itu maksudnya apa? Itu pilihan ganda kompleks itu bisa memberi tanda checklist. Kemudian ada benar salah, iya atau tidak, kemudian jawaban benar lebih dari satu itu ada 60%. Kemudian menjodohkan itu ada 10%, isian singkat atau yang jawaban singkat diisi dengan angka, nama, benda yang sudah pasti ada 5%, dan non-objektif atau uraian itu 5%. Jadi dalam asesmen ini sangat beragam bentuk soalnya. Kemudian selain asesmen nasional, nanti guru-guru di sekolah juga akan menyusun untuk AKM kelas, di mana bentuk soalnya pun tidak jauh berbeda dengan AKM nasional. Gitu. Kemudian distribusi soal literasi membacanya itu karena nanti di SMK diujikan di kelas 11, maka meliputi literasi membaca tentang tema personal itu 30%, sosial budaya 40%, saintifik itu 30%. Kemudian teks informasinya komposisinya 70% dan teks berupa sastra itu 30%. Kemudian distribusi pada soal AKM yang kalau yang tadi literasi, kita ke numerasi dibagi menjadi 4 di kelas 11 ini. Antara lain soal berupa bilangan, geometri, pengukuran, aljabar, serta data dan ketidakpastian atau peluang. Kemudian soal-soalnya ini umumnya bertema tentang SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi ini adalah tema-tema di negara berkembang yang menjadi tren saat ini, begitu. Contohnya di situ ada tentang tema kesejahteraan, mengurangi kelaparan, kemudian good health and well-being itu adalah kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, air bersih, dan lain sebagainya. Ada 17 tema yang bisa dikembangkan di AKM ini. Kemudian contoh soal nanti Bapak Ibu akan saya berikan linknya. Kemudian ini alasan mengapa mengukur literasi dan numerasi, mengapa mengukur karakter, kemudian agar dampak positif dari hasil asesmen ini dapat ditindaklanjuti. Asesmen nasional dapat digunakan untuk diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Kemudian alokasi waktunya itu untuk level SMK yang setara SMA, maka tes literasinya selama 90 menit, tes numerasinya juga sama 90 menit di hari pertama dan kedua, hanya 2 hari diteskan. Berikutnya untuk survei karakter akan diujikan selama 30 menit dan di hari kedua survei lingkungan selama 30 menit juga. Nah, begitu. Kemudian komponen ini ya, komponen yang diujukan literasi membaca dan numerasi tadi sudah. Ini, pemerintah menyediakan AKM kelas untuk membantu guru melakukan diagnosa di level individu murid. Kalau bedanya AKM nasional dan AKM kelas ini adalah
Jika AKM nasional itu berfungsi untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan, AKM kelas itu fungsi formatif untuk memahami hasil belajar individu peserta didik. Kemudian AKM nasional sampel peserta didik kelas 5, 8, dan 11 ditentukan oleh Kemdikbud. Kemudian kalau AKM kelas peserta didik kelas 2 sampai 12 itu sesuai kebutuhan diagnosa guru. Kemudian pelaksanaan terstandar oleh pusat, sedangkan di AKM kelas pelaksanaan oleh guru di kelas. Jadi Bapak Ibu sampai sini itu AKM tidaklah lagi menjadi pengganti UN karena ini sesuatu yang berbeda. Pada saat UN itu setiap anak mengerjakan soal di satu satuan pendidikan. Akan tetapi dengan AKM nasional itu peserta hanya sampling, tidak keseluruhan dan tidak lagi menentukan kelulusan. Begitu. Jadi satuan pendidikan untuk kelulusan itu menentukan kriteria tersendiri, tidak dengan AKM nasional. Karena tujuan dari AKM itu tidak untuk menentukan kelulusan dan berbeda sekali dengan UN. Hanya sampling juga pesertanya. Gitu. Kemudian ini jadwalnya, sesinya akan dibagi menjadi 3 maksimal dengan 2 hari assessment. Kemudian contoh level literasi membaca, implikasi pada pembelajaran lintas bidang studi. Nanti Bapak Ibu akan saya berikan link dari terkait untuk mengetahui seperti apa sampel soalnya, kemudian ini level literasi membaca itu jadi setiap diberikan asesmen itu harapannya peserta didik bisa levelnya meningkat dari yang kelas 5, 8, dan 11 tadi terus meningkat. Jadi yang di level kelas 5 itu misalnya ada perlu intervensi khusus, atau minimal, atau baik, atau mahir. Nanti bisa diklasifikasikan level literasi membacanya pada satuan pendidikan tersebut setelah diberikan asesmen. Kemudian di tingkat level kompetensi numerasi ada level perlu intervensi khusus, level minimal, level baik, dan level mahir. Itu seperti apa saja dan nanti bentuk kegiatannya seperti apa untuk melatihnya. Kemudian untuk tindak lanjutnya adalah harapannya guru bisa mulai dari sekarang menyusun integrasi modul pembelajaran lintas mapel karena soal-soal dalam AKM itu pastinya akan mencerminkan lintas mapel. Kemudian persiapan menyusun soal AKM yang ini Bapak Ibu akan terlatih jika ikut atau mengikuti diklat AKM tersebut. Yang ketiga, Bapak Ibu setelah bisa menyusun soal AKM, mulai sekarang bisa menguji cobakan kepada para siswa untuk berlatih dengan soal AKM yang sudah Bapak Ibu susun. Apakah siswa mengalami kesulitan atau soalnya kurang sesuai begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah link terkait. Bapak Ibu bisa mencoba mengikuti apa dan bagaimana AKM itu dengan mengikuti diklat asesmen kompetensi minimum melalui link simgurubelajar.simpkb.id. Kemudian apa dan bagaimana AKM itu sendiri ada Bapak Ibu juga bisa share kepada murid-murid untuk bisa mengakses di laman pusmenjar.kemdikbud.go.id. Begitu Ibu-Ibu, apakah ada pertanyaan? Terima kasih dari saya. Apakah ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya akhiri ya. Sudah jelas semua ya, Ibu-Ibu bisa mencoba ikut untuk diklat ya Ibu-Ibu. Terima kasih atas waktunya. Serong dong. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu ya Ibu-Ibu. Saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu guru.